Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu charisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya, dan saya dulu bekerja di sebuah project real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss. Saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah suatu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan menyanyikan pujian buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Bahwa hanya di dalam hadiratnya kita menemukan sukacita. Kita menemukan damai sejahtera yang luar biasa. Amin, amin, amin. Untuk itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Shalom, shalom. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya memakai dress code yang berbeda. Bukan karena saya sedang mengikuti karnaval 17 Agustus. No. Tapi hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Tidak terlambat mengucapkan selamat tahun baru Kongsi Fajar. Di tahun baru ini doa semua diberkati Tuhan. Ada kelimpahan, ada kemakmuran lu pada. Dan suka produk-produk Indonesia. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan datanglah kerajaanmu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kami semuanya. Selain hari ini, saudara-saudara sedang menghadapi, melewati, yaitu tahun baru ya Tuhan. Doa hamba-Mu untuk seluruh warga kerajaan Allah dimanapun berada. Tahun baru ini adalah tahun di mana mereka semakin diberkati, semakin mengalami kelimpahan, semakin mengalami perlindungan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, mereka semua hidup di dalam langit yang terbuka. Haleluya. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama Kongsi Fajar. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, sekali lagi senang sekali menjumpai setiap saudara. Dan di acara yang sangat luar biasa, doa saya setiap saudara mengalami perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, teristimewa memasuki tahun baru yang luar biasa, kemakmuran, berkat, dan seperti saya katakan, saudara semakin mencintai produk Indonesia. Hayya, haleluya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, yang sangat simpel, tetapi menurut saya akan melahirkan perkara-perkara yang luar biasa. Saya akan berdoa buat saudara, kita akan membahas sama-sama, membahas tentang begitu banyak pertanyaan yang sampai hari ini mungkin belum terjawab. Kalau saudara suka sebuah tema khotbah, saya akan menyampaikan tentang apa yang disebut God's plan behind COVID-19. Rencana Tuhan di balik COVID-19. Ada begitu banyak pertanyaan. Pendeta, kenapa ada COVID-19? Pendeta, kenapa kami terjangkit COVID-19? Dan mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, kenapa sampai hari ini kurva daripada kesembuhan dan pemulihan belum juga terjadi secara signifikan? Ada begitu banyak pertanyaan, bahkan berdoa dan berkata, pendeta, Pak Wahyu, saya sudah berdoa, kenapa sampai hari ini sepertinya doa-doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita membahas tentang apa yang disebut dengan God plan behind COVID-19. Rencana Tuhan di balik COVID-19. Katakan sama-sama, apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan teratas apa yang sedang terjadi hari ini. Amin, 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 amin. Yang pasti adalah rencana yang baik, rencana yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat 28. Bagian multimedia akan menampilkan ayat-ayat yang kita baca bersama-sama. Dan ayat ini cukup kita kenal dan sangat powerful. Baca sama-sama Roma 8:28. Sama-sama 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Artinya apa? Dalam segala situasi, dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, entah COVID, entah apa juga, problem, kesulitan dan sebagainya, sakit penyakit, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Keren banget. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan sama-sama, saya dipanggil oleh Allah. Katakan sama-sama, Allah punya rencana yang hebat atas apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, di introduction saya, di pendahuluan saya katakan di awal daripada khotbah saya berkata, ada begitu banyak pertanyaan, kenapa harus ada COVID? Kenapa harus terjangkit COVID? Kenapa berdoa sepertinya belum dijawab? Dan kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan sedang apa yang terjadi atas Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada? Haleluya. Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan.
Ada sesuatu yang menarik yang menurut saya yang perlu kita pahami bersama-sama, yaitu Tuhan sedang membawa kita kepada yang disebut dengan new season, masa restorasi, masa pemulihan, dan masa akselerasi percepatan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, apapun keadaan kita, Tuhan sedang membawa kepada sesi yang baru, season yang baru, iklim yang baru, situasi yang baru. Yang pertama adalah restorasi, to set in order. Restorasi, pemulihan akan terjadi buat setiap kita, dan percepatan dalam banyak segala, termasuk gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas kita, saudara, kenapa doa belum dijawab? Kenapa COVID terus melanda, merajalela dan sebagainya? Oleh karena itu kita akan memahami akan rencana Tuhan, God plan behind COVID-19. Sesi ini khusus di tengah-tengahnya memasuki tahun baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyamakan pikiran kita, frekuensi kita, channel kita dengan tujuan ilahi. Amin. Makanya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk COVID untuk mendatangkan sebuah kebaikan dan rencana yang tercapai dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus dan warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, ada God plan, ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa di balik COVID. Yang pertama saudaraku, ada sesuatu yang saya tangkap lewat pertemuan-pertemuan yang kami lakukan. Yang pertama adalah Tuhan sedang membawa gerejanya. Saudara menganggap itu sebuah pesan profetis atau apa dan sebagainya, monggo. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, God plans behind COVID-19. Yang pertama adalah Tuhan sedang membawa gerejanya. Yang saya istilahkan sangat bagus adalah back to home. Katakan sama-sama, back to home. Kembali ke rumah. Coba lihat bersama-sama Kisah Rasul 2 ayat 46. Tuhan sedang membawa kemurahannya, sedang membawa hadiratnya, sedang membawa tabut Allah, sedang membawa kehadirannya bukan hanya di gereja, tetapi back to home, dibawa ke rumah-rumah. Dengan adanya ibadah online sementara waktu. Bukan gereja, pertemuan secara korporat tidak perlu. Tetapi ingat, Tuhan sedang membawa umatnya, kuasanya, kasihnya, kebesarannya, kemuliaannya terhadap rumah-rumah saudara. Di dalam rumah-rumah saudara. Yang setuju katakan amin. Katakan sekali lagi, termasuk rumah saya Pak. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama betul kata pendeta itu. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus dan warga kerajaan Allah, dimanapun saudara berada, don't worry, be happy. Back to home, Kisah Rasul 2:46. Kita baca bersama-sama. Dikatakan sangat luar biasa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Di mana? Dalam bait Allah. Saudara bisa terjemahkan gereja. Atau yang lain. Apa yang dilakukan? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan keren, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira, bukan dengan susah, dan dengan tulus hati, bukan dengan kemunafikan. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Tuhan sedang membawa gereja ke kuasanya dari gereja, termasuk di gereja, dan back to home. Kembali ke rumah. Keren? Artinya apa? Artinya saudaraku, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bukan hanya terjadi di dalam gereja. Tuhan sedang membawa rencananya, Tuhan sedang membawa tujuan ilahi di balik COVID. Untuk kuasa Tuhan bukan hanya dialami dalam gereja Tuhan, di mana saudara ibadah, tetapi di rumah saudara, di tempat kos saudara, di apartemen saudara. Karena Yesus, saudaraku,
omnipresent, dia bisa hadir dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau kerenyang-kerenyang yang saudara hadapi di gereja, yang saudara alami di gereja ketika saudara menyembah, saudara, holy are you Lord God Almighty. Saudara mengalami kehadiran Tuhan dan saudara bawa ke rumah. Tidak mustahil mujizat Allah juga akan terjadi di rumah saudara, di tempat kos saudara, di tempat apartemen saudara, di toko saudara. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara sedang menghadapi sebuah struggle, tantangan. Pendeta, istri saya belum bertobat. Pendeta, suami saya belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Pendeta, Pak Wahyu, anak-anak saya belum mengenal Tuhan. Pendeta, karyawan saya belum mengenal Tuhan. Saudaraku, ini adalah waktu Tuhan. Untuk kuasa Allah bukan hanya terjadi di gereja. Hari-hari ini Tuhan hadir di rumah saudara untuk melakukan mujizat. Mungkin kita punya emak, engkong, encim, kakek, nenek, opa, oma yang sedang berada di tempat tidur. Sedang berada di kursi roda, saudaraku. Hanya bisa nyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Saya tidak usah perlu datang ke gereja. Kaki sudah tidak bisa melangkah. Siapa tahu dengan back to home, gereja dan kuasanya dinyatakan di rumah saudara akan melahirkan mujizat. Dan bisa jadi, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada perkara mustahil. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara mengikuti streaming dan mendengarkan lagu yang dinaikkan, mendengarkan doa-doa yang dilepaskan dan mengalami mujizat Allah. Don't worry, be happy, karena mujizat masih ada. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Amin. Jadi yang pertama, rencana Tuhan di balik COVID-19. Saudaraku, yang pertama adalah back to home. Kembali kepada rumah, tidak di dalam rumah. Sekali lagi, ada banyak orang mengalami mujizat Allah hanya di gereja. Saudara mengalami menyembah, exalti. Saudara menyembah, rasanya indah sekali menyembah. Tapi ketika di rumah saudara berubah. Apakahnya ada banyak orang berkata seperti ini. Kalau di gereja kita sepertinya ada suasana surga. Tapi ketika back to home, ketika pulang ke rumah, saudaraku, dia mengalami pendeta, suasana saya seperti neraka. Tiba saatnya rumahmu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai karena kehadiran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan betul kata pendeta itu. Amin, 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 amin. Haleluya. Sahabat Kristus dan warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Gongsi facai. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang berkata, itu loh Pak istri saya, ya ampun. Waktu di gereja dia rohaninya minta ampun. Tapi kalau di rumah dia suka maki. Dia cerewetnya baterai alkalin pendeta. Halo. Ini adalah waktu di mana kuasa Allah hadir di rumah saudara. Karena kuasa Allah tidak terbatas. Bukan hanya di gereja saja. Makanya rencana Allah, God plan behind COVID-19. Rencana Allah di balik COVID-19 adalah rumahmu dilawat oleh Allah. Rumahmu dijamah oleh Allah. Suami-suami dijamah oleh Allah. Makanya ketika saya bersyukur ketika kami 40 jemaat dan pendeta kami terjangkit positif COVID-19 40 hari yang lalu kira-kira. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendoa kami dari pusat berkata, laki-laki berfungsi sebagai imam, mengolesi rumahnya dan berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Dan kami lakukan untuk seluruh jemaat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembalinya kuasa Allah seperti dalam Kisah Rasul. Kalau kita pengen melihat mujizat yang terbesar terjadi dalam Alkitab, KKR yang hebat, dimulai dari kita bisa melihat Kisah Rasul. Dan apa yang terjadi saudaraku? Mujizat Allah juga terjadi di tengah-tengah rumah-rumah di mana orang-orang pada zaman Kisah Rasul mengalami mujizat Tuhan. KKR dalam zaman Kisah Rasul. Ketika mereka 1000 orang yang datang. Dan mereka datang dengan sakit. 1000 orang disembuhkan oleh Tuhan. Itu KKR yang dahsyat. Dan kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin.
Katakan sama-sama, kuasa Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah COVID akan terjadi buat rumah tanggaku. Begitu berkata pendeta, suami saya belum bertobat. Siapa tahu dengan back to home, kuasa Allah dikembalikan di rumah-rumah. Suamimu akan bertobat, anak-anakmu akan berubah, istrimu karakternya akan berubah. Dan banyak mengalami karena ada Tuhan, ada hadirat Allah, ada tabut Allah, ada penyembahan terjadi dan roh takut Allah terjadi dalam rumah-rumah. Seperti dalam Kisah Rasul. Dan kebahagiaan, home sweet home akan terjadi dalam rumah kita masing-masing. Jadi pertanyaannya, kenapa pendeta Tuhan izinkan COVID-19 dan doa belum dijawab dan akhirnya kami hanya ibadah streaming kami dan rasanya hampa. No. Maksudnya saudaraku, kalau kita melihat Kisah Rasul, back to home. Kuasa Allah terjadi bukan hanya di gereja tapi di rumah-rumahmu akan terjadi kuasa Allah. Saya berdoa ada istri yang berdoa suaminya kesurupan bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan, cocok itu pendeta, itu suami saya. Haleluya, suami saya itu mata keranjang pendeta. Kalau istrinya mata apa? Jadi yang pertama, back to home. Tetapi yang kedua, kalau kita melihat dalam Lukas 9:37, God plan behind COVID-19. Yang pertama back to home, tapi kedua back to the street. Kembali ke jalan-jalan. Back to the street. Lukas 9:37. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus di jalan. Markus 2:23. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Yang pertama, back to home. Katakan sama-sama, kembali ke rumah. Kuasa Allah akan terjadi di rumah-rumah. Believe or not akan terjadi atas rumahmu. Saya percaya kalau ada pegawai yang sakit lumpuh, back to home, kuasa Allah dikembalikan. Mujizat Allah akan terjadi. Amin. Tapi yang kedua adalah back to the street. Kembali ke jalan-jalan. Dikatakan dalam Markus 2:3, mereka murid-muridnya saudara, ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, dikatakan saudaraku, murid-murid memetik bulir gandum. Mereka akan penuhan besar-besar bersyukur. Saya tinggal di Sumba, saya melihat video klip di Manado dan di Sumba. Mereka bisa memuji Tuhan di jalan-jalan. Soralah, haleluya, dilakukan di jalan-jalan. Dan rupanya di balik COVID, saudaraku, suara kenabian, suara firman, suara puji-pujian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, disuarakan di jalan-jalan. Di gereja yang saya layani bersama dengan tim para pendeta-pendeta, kami diberkati oleh jemaat Tuhan corong, apa namanya, toa. Jadi ketika saudaraku pagi hari sekitar jam 5, ada toa 4 di atas tinggi, yang ada puji-pujian yang dinaikkan. Ada khotbah singkat yang disampaikan. Sehingga suasana kota menjadi suasana memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sahabat Kristus dan warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Back to street. Kembali akan mujizat dan kuasanya bukan hanya dinyatakan di gereja. Yang kedua dinyatakan di rumah, no. Tetapi akan terjadi di jalan-jalan. Bisa memungkinkan ketika Plato dia mulai nyanyi, saudaraku. Apa nyanyi mulai, curahkanlah. Tukang ojek mulai dijamah Tuhan. Siapa itu rambut keriting, keren sekali. Lagunya menjamah hatiku. Bisa jadi Plato. Yakin. Ketika John ke Ngambadeta, ketika John ke Kodi, pendeta John, dia mulai nyanyi, padahal dia lagunya fals, dia batu aja fals. Tetapi karena nyanyi dihurapi oleh Tuhan, akhirnya ada kuasa Allah. Di jalan-jalan ada kuasa Allah. Yang setuju tepuk tangannya meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Saya sedang berbuat untuk kalian. Jadi saudaraku, mujizat Allah bukan hanya dinyatakan di gereja, akan terjadi di jalan-jalan. Yang setuju katakan amin. Penginjilan akan terjadi dan kuasa Allah akan dinyatakan. Amin. Ada banyak orang pergi ke gereja, Pak. Saya kerenyang-kerenyang. Hanya di dalam gereja. Tidak salah, itu keren.
Tetapi hari ini di balik COVID-19 akan terjadi mujizat, kuasa, pujian. Tempat-tempat suci akan memuliakan di rumahmu dan di jalan-jalan akan terjadi pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya apa? Mujizat Allah akan bekerja secara dahsyat. Amin. Tidak dibatasi oleh sesuatu. Amin. Sekarang setiap gereja ada live streaming. Keren banget. Ada saya buat program namanya Secangkir Coffee Fight. Sepahit apapun hidup kita, kalau ada tete manis kita akan menjadi lebih manis. Tapi sekarang lagi libur. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, back to the street. Akan terjadi di jalan-jalan pujian dan inayatnya. Demonstrasi kuasa Allah akan dinyatakan atas kita. Yang setuju katakan amin. Saya suka di tengah-tengahnya meeting internasional, leadership meeting di seluruh tim kami, di gereja yang kami layani, Rock Ministry. Salah satu istilah yang ditemukan oleh gembala senior kami, saya suka banget. Dan ketika saya lakukan, saya meneteskan air mata memuji Tuhan. Yaitu apa? Pujian penyembahan bukan bicara masalah menyanyi dan berbahasa roh. No, rupanya ada satu S yang lebih dasar adalah kita sedang mencium kaki raja. Amin. Sekali lagi saya ulang, pujian penyembahan menurut pendeta Timotius Arifin itu bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar memuji Tuhan, bukan sekedar bahasa roh, tetapi rupanya adalah mencium kaki sang raja. Ketika setiap pagi mulai nyanyi, saudaraku, saat pagi hari ku datang lagi, saya mencoba mengekspresikan saya sedang di hadapan Tuhan dan mencium kaki raja. Air mata saya keluar. Semua saudaraku, saya mengalami jamahan Tuhan. Preskoniosis. Seperti anjing menjilati tangan tuannya. Makanya saudaraku, apa yang akan terjadi? God plan behind COVID-19. Yang kedua adalah akan terjadi back to the street. Akan ada kuasa Allah di jalan-jalan. Akan ada penuaian di jalan-jalan. Akan terjadi lawatan Tuhan di jalan-jalan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melihat apa yang sejarah yang pernah terjadi. Kerajaan Romawi membangun akses jalan-jalan. Saudaraku, the new Roman route. Membangun jalan akses dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya penginjilan, pemberitaan firman juga terjadi di mana-mana. Artinya apa saudaraku? Di tengah-tengahnya COVID-19, pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang tertutup, perkara-perkara yang mustahil, yang kelihatan impossible akan dibukakan. Yang setuju katakan amin. Akses pintu, dia buat jalan. Saat tiada jalan, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Kalau hari ini kau sedang ngalami kemandulan, pintu-pintu yang tertutup, segala sesuatu rasanya mustahil, tapi dengar, Yesus jagonya buka jalan. Masuk di COVID-19, bukan kita harus bersembunyi di bawah COVID kita dan sebagainya. Tapi merupakan akan terjadi yang namanya saya katakan seperti di awal tadi yang disebut dengan restoration dan akselerasi. Akan terjadi restorasi pemulihan di segala bidang dan percepatan yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Membuka jalan-jalan di mana firman Tuhan diberitakan. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaan terakhir buat kita. Saya mengingatkan setiap yang pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa mengalami bersama dengan Tuhan dan menikmati rencana Tuhan di tengah-tengahnya struggle, tantangan, pergumulan yang sama dimanapun juga berada, yaitu COVID-19. Yang pertama saudaraku, fear. Jangan takut, karena Tuhan berkata Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kemerdekaan. Halo, saya tidak munafik. Ketika saya dulu sebelum terjangkit COVID-19, begitu saudaraku rasanya mau buat apa-apa takut. Tapi sekarang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan mengalami pulih total 40 orang. Kami bisa merasakan kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Berhati-hati dengan protokol kesehatan itu perlu. Takut itu manusiawi, tapi ketakutan itu adalah duniawi.
Terlalu takut saudaraku, mau makan disemprot, mau tidur disemprot, mau mandi disemprot, mau muntah disemprot. Jadi jangan takut, tetap kuasa firman. Kemarin ketika kami diskusi tentang beberapa COVID-19, COVID-19. Orang berkata, saudaraku ketakutan dan sebagainya. Cuma saya bilang seperti sama teman-teman saya. Saya bilang seperti ini. Pengetahuan membuat kita takut dan khawatir. Tetapi firman membuat kita menang, bersukacita, dan berbahagia. Yang setuju katakan amin. Yang nangkep katakan amin. Jadi yang bagaimana jangan takut, tinggalkan ketakutan dan percaya. Mazmur 91 terjadi, perlindungan, berkat, anugerah, kemurahan akan terjadi atasmu. Tapi yang kedua, forget is goodness. Ingat akan kebaikan Tuhan. Daud mengalami ketika kita belajar mengingat kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Allah masih bisa berjalan bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi forget is goodness. Ingat kebaikan Tuhan. Murid-murid mengalami yang sama. Ketika mereka baru saja mengalami peristiwa angin ribut. Mereka ketakutan, saudaraku, diguncang oleh angin sakal, saudaraku. Tuhan berkata, jangan takut. Padahal sebelumnya mereka baru melihat mujizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Kadang-kadang manusia lupa. Di sesi yang berharga ini, di khotbah ini saya ingatkan, forget is goodness. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Kalau yang lalu Tuhan sudah tolong, yang lalu Tuhan bebaskan, yang lalu Tuhan merdekakan, yang lalu Tuhan mujizat. Hari ini juga di tahun baru, kongsi faca ya, Tuhan akan melakukan mujizat buat lu pada. Yang ketiga, unfokus, basi. Tidak fokus dan karena sibuk. Amin. Saya tadi sampaikan ke Pak Adi di kantor, Pak. Kalau pengen cintanya, karena Pak Adi lagi asik-asiknya. Sejak pertama berjumpa denganmu. Oh ya, segera ingatkan nanti hari Minggu sore akan ada ibadah Zoom khusus anak muda dan berjiwa muda, yaitu tentang mengapa ada cinta. Saya sendiri akan berkhotbah. Kalau saudara mau ikuti silakan, nanti kita bagi alamatnya. Saudaraku, alamatnya di situ akan bagikan buat saudara. Kalau pengen menjaga cinta, saya bilang sama Pak Pendeta Adi, harus ngomong sama pasangannya, sama kekasihnya 1 hari 11 kali. I love you, I love you, I love you. Katakan I love you 11 kali 1 hari. Tanya sebelir, kau sudah kasih saya ucapan I love you belum? Kalau belum, saudaraku, cintamu hambar deh. Cinta karet, sana sini lengket, yang itu playboy, saudara. Tidak fokus karena sibuk. Berapa banyak orang sibuk dan kehilangan cinta dengan orang yang dicintai. Alasan pabrik, alasan jaga toko, alasan kuliah, alasan ngitung duit, alasan dan sebagainya. No. Seorang kehilangan cinta karena dia terlalu sibuk dan tidak fokus kepada Tuhan. Makanya sering saya katakan di khotbah saya, 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Amin. Bangun pagi mulai, I love you, I love you, I love you. Tapi yang keempat, yang terakhir, dedicative life. Tidak mendedikasikan hidup untuk tujuan yang utama. Makanya Matius 6:33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, all these things semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mencuplik khotbahnya Pak Kris Manusama, senior kami yang ada di Ambon. Beliau berkata, ada banyak orang suka mendengarkan khotbah, carilah dulu kerajaan Allah, yang suka tambahnya dan akan ditambahkan kepadamu. Padahal yang terpenting adalah carilah dulu kerajaan Allah, ketemu rajanya. Maka upah raja, berkat raja, kemurahan raja akan terjadi atasmu. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita, mikir yang belum terjawab. Kenapa masih ada COVID? Kenapa ada COVID? Kenapa online? Kenapa? Doa seperti terjawab.
ada God plan behind COVID-19. Ada rencana Tuhan di balik COVID-19. Yang pertama, kuasa Allah selain di gereja akan terjadi di rumah-rumah saudara, di apartemen, di tempat kos saudara, di mana saudara tinggal. Tapi yang kedua, back to the street. Kuasa Allah selain di gereja, di rumah, juga akan terjadi di jalan-jalan. Amin. Tapi yang ketiga, akan terjadi pintu-pintu yang tertutup. Jalan-jalan penginjilan, pemberitaan firman Tuhan akan terjadi. Dan akan banyak orang berkata, aku perlu Yesus juru selamat dalam hidupku. Berapa banyak orang saya ketemu dengan kesaksian. Ketika mereka sedang tidur, didatangi orang pakai baju putih, jubah putih. Itu bukan Pangeran Diponegoro, nih. Tapi Tuhan Yesus sedang menyelamatkan dan mengasihi sampean semua. Oleh karena itu hari ini bersyukurlah. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita berdoa bersama-sama. Sebelum saya berdoa, saya menantang saudara dalam hadirat Tuhan. Tidak perlu tanya lagi kenapa COVID, kapan selesai berdoa, Bu, oke. Tetapi kenapa bertanya kenapa mungkin dan sebagainya, bla bla bla. No. Jawabannya sederhana. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, mungkin saudara, kenapa saya sakit pendeta? Kenapa saya mengalami persoalan Pak Wahyu? Kenapa saya mengalami tekanan? Kenapa saya dihina? Kenapa saya mengalami banyak hal? Jawabannya Allah turut bekerja. Ada rencana yang hebat yang kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah rencana kemuliaan. Hari ini yang perlu mujizat Tuhan. Yang perlu pertolongan Tuhan. Mari letakkan tangan kirimu di dada saya berdoa. Karena kuasa Allah bukan hanya di tempat ini. Tapi di rumah saudara, di jalan-jalan, dan pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Haleluya, kita berdoa. Letakkan tangan kiri saudara. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun mereka berada yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Melihat kebenaran firman Tuhan, tidak perlu kami bertanya kenapa terjadi COVID, mengapa terjadi masalah, mengapa terjadi kesulitan, mengapa terjadi struggle, tantangan dan semuanya. Jawabannya Tuhan punya rencana yang hebat karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Aku berdoa yang sedang menantikan mujizat Allah. Aku berdoa demi nama Yesus. Jamah satu persatu hari ini. Lewat acara ini Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan. Kanker, tumor, paru-paru, gagal ginjal, COVID disembuhkan dalam nama Yesus. Yang perlu mujizat keuangan rumah tangga mereka dipulihkan dan semuanya. Kami percaya ini sesi yang terbaik untuk Roh Kudus bekerja. Aku berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Perlindungan berkat dan seluruh umat Tuhan dilindungi dan diberkati dan mengalami mujizat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Aku berdoa demi nama Yesus sebagai hamba Allah melepaskan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus dan warga kerajaan Allah, di tengah-tengahnya suasana tahun baru, hari ini saya berdoa khusus supaya pemulihan di bidang bisnis, keuangan, ekonomi terjadi atas hidup saudara. Yang tentunya kita ada pasukan doa di belakang saya yang berdoa, hampir 24 jam berdoa, sekitar mereka berdoa sungguh-sungguh tentang pokok-pokok doa yang dengarkan. Beberapa kota mereka minta dukungan doa dan mereka mengalami mujizat Allah. Persiapkan roti dan anggur saudara dan supaya kemurahan Allah terjadi. Mari kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu hari ini. Kami akan memasuki acara yang sangat istimewa, yaitu perjamuan kudus. Layakkan kami, layakkan roti dan anggur, supaya betul-betul di acara yang sangat luar biasa ini di tahun baru ini, kami mengalami kelimpahan surga. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari angkat, sudah persiapkan roti saudara, angkat roti di tangan kanan. Haleluya. Oh, terima kasih. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, percayakah saudara, roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Tahun baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, pemulihan yang baru, kesembuhan yang baru akan terjadi. Angkat cawan yang berisi anggur di tangan kananmu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama karena saya percaya Roh Kudus mari sedang bekerja. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini,
Saya berdoa kuasa Allah tetap dinyatakan di rumah-rumah saudara, di jalan-jalan, bahkan pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan atas hidup saudara. Jangan takut, ingat kuasa Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan Tuhan jadikan nomor satu. Saya percaya saudara akan mengalami mujizat dan kemurahan Allah. Mari kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu terus atas kami. Hamba-Mu sebagai hamba Allah berdoa untuk setiap sahabat Kristus warga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Di tahun baru ini, di hari Minggu ini, mereka mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas karena kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa yang pertama, perlindungan kuasa darah Yesus terjadi. Tidak ada satu kekuatan virus, sakit, penyakit yang sanggup menyentuhnya, yang membuat mereka tumbang tergeletak. Tapi mereka dijamah, disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati Tuhan. Kalaupun ekonomi sedang menurun, aku berdoa, berkat Allah turun. Karena berkat Allah tidak tergantung barokah, tidak tergantung situasi yang ada, dan tidak tergantung oleh apapun juga. Berkati mereka mengalami kelimpahan. Kami bersyukur, dan biarlah di tahun baru ini, langit terbuka, kemurahan Allah terjadi, kebaikan dan mujizat Allah terjadi. Tangan-tangan yang sudah menabur lewat apa saja, perpuluhan, pembangunan, ucapan syukur, misi, diakonia, yayasan apa saja, tangan mereka diberkati. Tandai tangan mereka ya Tuhan, bahwa yang ditanam adalah benih, dan benih akan berbuah. Aku melepaskan semua berkat yang terbaik dari surga turun atas seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Minggu ini adalah minggu mujizat, minggu ini adalah minggu perlindungan, minggu ini adalah minggu kebaikan, minggu ini adalah semua yang terbaik dari surga turun dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dan dilindungi dalam mujizat Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan dan ke-78. Haleluya. Amin, amin, amin.